Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita masih Bible Class spesial, mungkin hakim-hakimnya dilanjut nanti Januari saudara. Ini ada kasus yang ada dalam Kisah Rasul pasal 8. Pneumatologi itu doktrin tentang Roh Kudus yang kadang-kadang menjadi perdebatan gereja-gereja termasuk pendeta. Orang Kristen sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi belum menerima Roh Kudus. Nah, itu yang menjadi pertanyaan oleh beberapa orang. Nah, kalau kita lihat, nggak bisa klik di sini ya. Nah, pneumatologi itu seperti saya bilang ya, doktrin tentang Roh Kudus. Doktrin Roh Kudus itu ngajar ketika kita jadi orang percaya ya, ketika kita lahir baru, ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kita, saat itu juga bersamaan Roh Kudus itu mendiami kita. Roh Kudus itu juga membaptis kita. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19, ayat ini kita baca ya. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau kita mau lihat pekerjaan Roh Kudus dalam keselamatan, yang pertama, ini pernah saya terangkan kalau waktu Pentakosta biasanya ya, tapi saya terangkan lagi aja. Jadi kalau misalnya saya menginjili si A, nah orang itu belum percaya Yesus, Roh Kudus itu juga bekerja sama orang yang tidak percaya. Makanya apa pekerjaan Roh Kudus? Yang pertama convicting, meyakinkan orang ini akan satu-satunya keselamatan dalam Yesus, meyakinkan tentang dosanya, meyakinkan akan penghakiman kekal. Orang itu harus percaya. Jadi pekerjaan Roh Kudus sebelum keselamatan, orang itu digiring, diyakinkan oleh Roh Kudus untuk percaya. Jadi pilihannya dia mau percaya atau dia menolak. Jadi kita cuma nginjil, tapi yang membuat dia percaya itu Roh Kudus. Kalau orang itu menolak, ada kemungkinan 1, 2, 3 kali kesempatan Tuhan kasih kesempatan. Kita anggap aja orang itu menerima. Nah, begitu orang itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat pribadinya, sekarang nomor 2, Roh Kudus melahirkan baru, Roh Kudus memetraikan. Yang keempat, Roh Kudus membaptis. Yang kelima, Roh Kudus mendiami. Jadi 3A, 2, 3, 4, 5, melahirkan kembali, memetraikan, membaptis, mendiami. Itu terjadi bersama-sama. Waktu saat orang itu percaya. Nah, sesudah kita percaya, jadi orang Kristen, ya, sudah dalam Tuhan, Roh Kudus masih bekerja dalam kehidupan kita. Itu namanya memenuhi. Makanya kita kan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Nah, kalau kita berkata Tuhan baptis saya, salah besar. Baptisan itu terjadi waktu kita percaya. Ingat ya, nomor 2, 3, 4, 5 itu bersamaan. Oh, itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa itu ya. Satu paket seperti itu. Tapi sesudah kita percaya, kita dipenuhi Roh Kudus. Macam-macam. Nah, tapi kasus yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17. Ayo kita baca ya. 2, 3. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Wow, berhenti dulu. Mereka terima firman Tuhan, sudah percaya. Terus
mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, dua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti dulu. Jadi mereka sudah percaya, sudah menerima firman Tuhan itu, dan mereka sudah dibaptis. Tapi yang heran, orang Samaria itu Roh Kudus belum turun ke atas seorang pun. Wah, itu yang jadi pertanyaan banyak orang. Ya, kita sambung kemudian 2, 3. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Wah, ini yang jadi perdebatan. Perdebatan di kalangan orang Kristen. Kok tidak ngikutin ajaran firman Tuhan? Ini masalahnya. Jadi kenapa kok tidak didiami Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, ya? Pada waktu orang ini percaya. Balik lagi ya, bagian kita. Jadi waktu orang itu percaya, lihat ya, orang ini sudah terima firman, percaya, lalu dibaptis. Harusnya nomor 2, melahirkan baru, memeteraikan, membaptis, mendiami, terjadi. Tapi kok belum? Ini jadi masalah besar ini. Lalu orang menimbulkan jawaban. Nah, sekarang jawabannya itu macam-macam. Bergantung kepada, ya sama seperti ya, kemarin kita kan belajar tentang eklesiologi, tentang bagian dari perjamuan kudus, doktrin gereja. Nah, sekarang tergantung doktrin pneumatologi dari gereja itu. Jadi ada gereja yang berpendapat yang pertama, wah, orang ini, orang Samaria itu tidak pernah benar-benar dilahirkan kembali, nggak betul-betul bertobat. Di bawah khotbahnya Filipus, ingat ya, Filipus yang berkhotbah, lalu orang-orang itu percaya, terima firman dan dibaptis. Tapi pendapat ini berkata, enggak, masih belum percaya. Kenapa? Karena waktu Petrus dan Yohanes datang, baru mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus lalu terima Roh Kudus. Tapi itu masih bisa dibantah. Loh, Alkitab enggak bilang begitu loh ya. Alkitab bilang mereka terima firman, mereka percaya lalu dibaptis. Pendapat kedua mengatakan, oh, mereka waktu Filipus pertama kali melayani di sana, mereka sudah percaya, mereka sudah lahir baru. Tapi dalam pengalaman berikutnya, mereka baru menerima Roh Kudus. Nah, itu pola yang seharusnya diikuti oleh orang percaya dewasa ini. Jadi percaya dulu baru dibaptis Roh Kudus. Nah, banyak gereja yang menganut pandangan seperti ini, termasuk Pantekosta ada di sana. Tapi masalahnya tunggu dulu. Alkitab mengajarkan kepada kita, balik lagi slide yang tadi tuh. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu ketika itu orang percaya. Roh Kudus mendiami, Roh Kudus membaptis, Roh Kudus memeteraikan, Roh Kudus melahirkan baru. Nah, kalau begitu ini masalah besar. Lalu pendapat ketiga mengatakan, ya, jadi mereka betul-betul percaya, dilahirkan baru, dan benar-benar terima Roh Kudus waktu pertobatan. Masih bisa dibantah lagi, loh, mereka belum terima Roh Kudus. Tapi mereka bilang, waktu Petrus datang, Yohanes datang, mereka diberi karunia khusus, anugerah khusus dari Roh Kudus waktu penumpangan tangan Petrus dan Yohanes. Itu yang disebut second blessing, berkat yang kedua. Dan itu yang paling banyak diajarkan oleh gereja Pantekosta seperti kita.
Makanya kalau ibadah biasanya 10 hari Pentakosta itu ya, dibaptis Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Pengalaman second blessing. Tapi masalahnya Alkitab tidak ngajar begitu. Pandangan yang keempat. Kalau ditanya, saudara tanya saya, pandangan saya di mana? Yang nomor 4 ini. Ya. Mereka dicatat Alkitab 100% bertobat. Mereka terima firman, mereka percaya, mereka dibaptis. Tapi Allah bertindak secara unik. Tidak ikut pakem. Tidak ikut pola. Allah menahan Roh Kudus sampai Petrus dan Yohanes berdoa dan mereka baru terima Roh Kudus. Karena itu yang tertulis dalam Alkitab. Nah, pertanyaan kita, kenapa Allah punya tindakan yang unik itu? Tujuannya, ini sepanjang ini saya akan jelaskan ya. Wah, cukup panjang, 48 slide hari ini. Tujuan Allah memastikan kesinambungan supaya gereja di Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2, dan gereja baru di Samaria, Kisah Rasul pasal 8, itu continue, menyambung, nggak pecah. Kenapa? Ada perpecahan? Ya. Jadi ya saudara harus memahami konteks pada masa itu. Ingat ya, yang satu, kitab Kisah Rasul itu sejarah. Jadi kalau kita mau tahu tentang sejarah gereja, mula-mula ya baca Kisah Rasul. Bagaimana Kristus memulai gereja. Pasal 1, yaitu Yesus naik, menjanjikan Roh Kudus turun, murid-murid berkumpul dan berdoa. Lalu pasal 2 Pentakosta, gereja lahir. Lalu kita bisa lihat cerita sejarahnya sampai pasal 28. Injil sudah sampai di ibu kota Roma. Jadi kitab ini mencatat transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Akan banyak hal yang kita lihat dan dalam Kisah Rasul yang berkaitan dengan itu. Nah, cara orang Samaria menerima Roh Kudus harus dipahami ya. Yang tertulis itu ya begitu. Makanya seperti nomor 4 tadi tuh. Ini catatan akurat tentang apa yang sedang terjadi. Jadi Kisah Rasul pasal 8 ini kasus khusus. Nggak bisa ditafsirkan secara normatif lalu jadi doktrin. Seperti apa? Nomor 2 dan nomor 3. Dan kebanyakan gereja Pentakosta berkata ini second blessing, ini berkat kedua. Jadi itu sebabnya seperti saya pernah cerita sama saudara, Bapak Ibu Saudara, saya pernah tanya jawab sama seorang majelis gereja dan berkata, wah saya nggak masuk surga ini. Padahal dia sudah majelis, sudah ada Tuhan, pelayanan luar biasa berpuluh-puluh tahun. Saya nggak punya bahasa roh Pak, belum dapat second blessing gitu, berkat kedua itu, makanya saya nggak bisa masuk surga. Nah itu karena pengajaran nomor 3 yang tadi itu. Orang Samaria ini non Yahudi yang percaya sudah dibaptis dalam air, tapi karena alasan tersendiri, Tuhan Yesus tersendiri, mereka belum dibaptis dan didiami Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus dan dia didiami oleh Roh Kudus. Pertanyaannya apa? Apa alasannya? Tak lagi saya jawab semuanya. Jadi perhatikan ya, Alkitab bilang Roh Kudus memang turun, tapi harus melalui Rasul Yohanes dan Petrus. Jadi kita mau lihat alasan kenapa sih Tuhan Yesus harus menunggu. Ingat ya, Yesus yang mendirikan gerejanya, Yesus yang bikin aturan itu khusus untuk Kisah Rasul. Sampai Petrus dan Yohanes hadir di Samaria, walaupun sudah ada orang percaya di sana, ada banyak orang yang sudah dibaptis, ada diaken yang datang namanya Filipus,
Tapi Tuhan utus Petrus dan Yohanes ke sana. Kenapa? Yang pertama, Tuhan Yesus ketika dia tanya kepada murid-muridnya, menurut aku ini kamu ini siapa? Menurut kamu aku ini siapa? Yang satu bilang, nabi inilah, nabi itulah, nabi inilah. Lalu Petrus berkata, engkau Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, ayo kita baca Matius 16 ayat 19, 2, 3, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Tuhan Yesus memberikan Petrus hak khusus, kunci kerajaan itu kepadamu, kepada Petrus. Ku berikan kunci itu. Jadi pahami, ketika Yesus memulai gerejanya, Petrus ada di sana, juru bicara utama, dia berkhotbah di hari Pentakosta, waktu Roh Kudus diberikan kepada orang-orang Yahudi yang datang pada hari Pentakosta itu. Petrus yang buka kunci itu, kerajaan itu. Nah sekarang Petrus juga sama, dia hadir di Samaria, membuka kunci itu lagi, membuka pintu itu lagi, kunci kerajaan itu. Buat apa? Buat orang-orang Samaria. Ya, teruskan ya. Petrus waktu dia pergi ke rumah Kornelius, perwira Romawi, orang kafir, ketika Roh Kudus diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi, Petrus yang memulai di sana. Jadi mesti dipahami ya, Tuhan Yesus memakai Petrus, memberikan hak itu sebagai kunci untuk membuka pintu kerajaan itu. Buat siapa? Kelompoknya orang Yahudi dan kelompok non-Yahudi, bangsa-bangsa. Yang kedua, gereja, ingat ya, bukan gedung. Gereja itu kumpulan orang percaya. Gereja itu Alkitab firman Tuhan berkata harus dibangun di atas dasar rasul dan para nabi. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 20. Ayo kita baca 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, dari sini kita tahu Filipus itu penginjil. Dia dulu diaken. 7 diaken yang dipilih, ya, termasuk yang Stefanus yang mati seperti itu ya. Sekarang dia melayani, pergi tersebar karena penganiayaan, menginjil di Samaria. Tapi tetap dia bukan salah satu dari 12 rasul. Makanya Petrus dan Yohanes perlu pergi ke Samaria untuk memulai gereja Samaria secara resmi. Sama seperti ketika Yerusalem pertama kali dibuka. Ingat ya, mesti pahami ya, orang Yahudi, Israel itu agamanya Yahudi, bukan pegang Taurat Musa saja. Tapi gereja pegang perjanjian lama dan perjanjian baru. Orang Kristen bukan orang Yahudi, orang Yahudi bukan orang Kristen. Nah, yang ketiga, Petrus dan Yohanes, nah ini ya, itu menjaga supaya gereja mula-mula masih tetap bersatu. Nah, ini cerita utamanya di sini. Jadi, waktu itu 2000 tahun lalu, kisah Rasul pasal 8, sejarahnya sudah berabad-abad
ada permusuhan besar antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka musuhan. Permusuhannya dari mana? Dari zaman Perjanjian Lama. Ayo kita baca ya. Ini Yesus bertemu di sebuah perigi, sumur. Lalu ketemu seorang perempuan Samaria yang kawin cerai 5 kali dan sekarang kumpul kebo. Lalu Yesus minta kepada perempuan itu, kasih aku air minum. Ayo kita baca. 2, 3. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa tidak bergaul? Nah, ini permusuhan 6 abad, lebih dari 600 tahun musuhan. Jadi kalau kita baca, gitu biasa aja ya. Tapi sekarang baca dengan pemikiran situasi saat itu. Mereka sudah musuhan lebih dari 6 abad. Lihat ya. Ini reruntuhan Bait Allah Samaria di puncak Gunung Gerizim. Ceritanya Israel dulu kan satu negara. Daud, lalu Salomo. Salomo lalu kerajaannya terpecah. 10 di utara namanya Israel, 2 di selatan namanya Yehuda. Nah, ketika 10 di utara itu pecah, ibu kotanya Samaria lalu bikin penyembahan dan Bait Allah karena mereka nggak mau datang lagi ke Yerusalem. Padahal kita bilang dalam Perjanjian Lama, kamu harus beribadah. Pusat ibadahmu cuma satu, di Yerusalem. Tapi kerajaan utara nggak mau. Bikin penyembahan sendiri, dan ini bekas reruntuhannya ya sampai sekarang. Nah, sesudah itu kerajaan utara Israel ini jatuh ke dalam tangan Asyur. Lalu sebagian penduduknya orang Israel asli, penghuni aslinya dibuang ke negeri Asyur. Nah, negara Israel diisi sama bangsa-bangsa asing, koloni-koloninya, bangsa campuran, lalu kawin campur. Karena kawin campur timbul agama kafir, iman kafir, kepercayaan kafir, ada juga campur-campur. Setengah Yahudi, setengah kafir. Nah, ini cikal bakal yang menyebabkan orang tidak mau Israel, tidak mau mengakui Samaria, Samaria juga nggak mau mengakui Israel. Sampai sekarang ini imam di Samaria dengan Pentatuk. Nah, Pentatuk biasanya Yerusalem, tapi mereka ganti dengan Pentatuk Samaria. Kenapa? Karena disuruh kan ibadah 3 kali setahun kau harus menghadap aku ke tempat dengan menghadap 3 kali setahun orang laki-laki harus datang kepadaku. Nah, di Yerusalem. Tapi orang Samaria diganti. Jadi semua kitab-kitab itu difix, dicocok-cocokan. Nah, orang Samaria itu keturunan Yahudi yang menikah dengan campuran sama Asyur itu. Nah, ini cerita sejarahnya ya. Ini perkembangan Asyur. Samaria jatuh tahun 9 zaman Hosea. Raja Asyur merebut Samaria, diangkut orang-orang Israel ke Asyur, pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah. Ya. Dan tepi Sungai Habor, yaitu Sungai Goshan di situ, dan di kota-kota orang Madai di sini. Jadi orang Samaria dipindah ke sana. Lalu negeri Israel diisi. Raja Asyur ngangkut orang dari Babel, dari Kuta, Kuta Bali enggak, ya, Babel, Kuta, Awa, Hamat, Sefarwaim, lalu suruh tinggal di kota-kota orang Samaria. Kawin campur, gantikan orang Israel di sana. Orang itu menduduki Samaria dan kota-kotanya. Makanya ketika orang Israel dibuang ke Babel, lalu mereka pulang, orang Samaria mau gabung, nggak boleh. Nah, orang Samaria sendiri, lihat ya,
Nah, ini orang Samaria sendiri sekarang menolak, kami bukan Yahudi. Kami dari suku Lewi, sukunya Yusuf. Nah, sekarang kita bicara orang Kristen. Kalau gereja Samaria sekarang sudah dibuka oleh Filipus dan mulai sendiri, tidak ada hubungannya dengan gereja Yahudi. Wah, ini permusuhannya berlanjut. Gereja Yerusalem pasti nggak mau terima. Gini ya, prasangka rasialnya itu sudah nempel 6 abad. Ingat ya, orang Samaria itu dikenal secara historis, kamu merusak agama Yudaism, kamu sesat, kamu sempalan, sampai sekarang. Nah, Samaria itu dengan sekte ya. Nah, kalau sudah ikut Bible Class tahu, itu Gunung Gerizim. Ya, Sikem kotanya di bawah, di sebelahnya Gunung Ebal. Jadi ini pernah saya keluarkan di Bible Class. Anggota sekte Samaria di Israel, mereka bikin upacara Paskah tradisional di kota Nablus, tapi barat. Tapi orang Yahudi bilang, oh enggak, kamu bukan agama Yahudi. Orang Samaria bilang, aku juga bukan agama Yahudi. Beda. Kalau sampai sekarang lebih dari 2600 tahun. Lihat ya, mereka bikin Paskah. Ya Paskah yang disuruh dalam perjanjian lama. Tapi mereka ngikutin bukan perjanjian lamanya orang Israel, tapi perjanjian lama orang Samaria. Nah ini yang sedang terjadi. Ini sampai sekarang. Ya, korbankan domba Paskah. Ya, lalu dipanggang. Ini anggota komunitas Samaria kuno diberkati darah domba dituangkan di sini ya. Bagaimana mereka doa-doanya seperti itu. Ini pemimpinnya masyarakat Samaria dipegang pisau saat domba dikorbankan di Gunung Suci. Nah, Gunung Sucinya orang Israel itu Sion di Yerusalem. Tapi mereka bilang tidak, di Gunung Gerizim. Orang Samaria itu komunitasnya kecil ya cuma 700, ada yang bilang 500, 700. Tinggal di desa Gunung Gerizim, sisanya di Holon dekat Tel Aviv. Ini lubang api di mana domba itu ditusuk, dimasak sebagai bagian upacara dari Paskah. Ya, mereka doa, nyanyi pada waktu festival Paskah seperti itu. Sekarang pikirkan seperti ini. Nah, permusuhan seperti ini membuat mereka tidak mau saling menyapa. Makanya ketika lihat ya, kalau baca perjanjian baru, Yesus melintasi wilayah Samaria. Itu artinya besar itu. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Orang Samaria yang baik hati. Dengar itu gak suka orang Yahudi. Nah beda dengan gereja. Bukan agama Yahudi. Allah memulai yang baru. Allah menyatukan gereja Yahudi dan gereja Samaria di dalam Kristus dan di dalam Roh Kudus. Maka Allah memastikan pemimpinnya Petrus yang pegang kunci kerajaan itu dan Yohanes sebagai rasul. Gereja Yahudi datang dari Yerusalem menyaksikan karunia Roh Kudus diberikan kepada orang Samaria. Sekarang mulai ngah ya. Nah, ingat percakapan Tuhan Yesus sama wanita Samaria. Ayo baca. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Berhenti dulu. Karena orang Samaria menyembah bukan di gunung ini. Yesus tunjuk Gunung Gerizim. Terus dan bukan juga di Yerusalem. Jadi pusat ibadahnya sudah beda. Mulai terbuka pikiran kita ya.
Sekarang di dalam gereja Tuhan, Yesus mengubah. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berhenti. Itu kemarin Semitik kita bahas. Terus. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini artinya gereja Samaria, gereja Yerusalem disatukan, bukan menyembah di Yerusalem, bukan di Gerizim, tapi di dalam Roh Kudus dan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Bisa nggak sekarang? Jadi pesan Allah, gereja Samaria itu bukan sekte, bukan sempalan, bukan sesat. Seperti anggapan orang Yahudi sudah 600 tahun lebih prasangka rasial mereka. Karena sekarang di dalam gereja orang Samaria dipulihkan bagian satu dengan gereja yang sama yang dimulai dari Yerusalem. Dan sekarang mereka menerima Roh Kudus yang sama. Makanya harus dibuka sama Petrus. Bisa paham sekarang seperti itu. Sekarang kita baca Galatia 3 ayat 28. 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Berhenti dulu. Orang Yahudi itu membagi dunia jadi dua. Kalau kamu bukan orang Yahudi, kalau kamu bukan umat Tuhan, pilihan kamu orang Yunani, orang kafir. Orang Samaria dianggap orang kafir. Oke, ulangi lagi dari depan. 2, 3. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada bedanya sekarang. Harus dipahami. Makanya Petrus dan Yohanes harus jadi saksi mata. Bagaimana Roh Kudus memulihkan permusuhan yang sudah 600 tahun itu. Kesaksiannya jelas. Gereja Samaria bukan sempalan. Bukan terpisah seperti dalam agama Yahudi. Makanya dengan cara ini Allah mencegah gereja mula-mula segala terbagi dan menjadi sekte yang berbeda-beda. Stop. Balik lagi Rasul pasal 1 ya. Pergilah ke segala jadikan segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, Samaria. Murid-murid itu pasti, aduh Samaria. Itu pikirannya. Saya kasih ringkasan. Selesai. Jadi Yesus sebelum kenaikannya, dia memberitakan Injil. Beritakan juga di Samaria. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan Filipus, diaken, penginjil, dia taat, dia pergi. Allah berkati pelayanannya. Tapi Roh Kudus bekerja untuk memastikan supaya kesatuan gereja mula-mula itu berdiri lewat rasulnya. Nah itu ceritanya. Dan permusuhan yang berabad-abad. Orang Yahudi, orang Samaria sudah diatasi, sudah dipulihkan oleh menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran Kristus dan kesatuan Roh Kudus dalam wadah namanya gereja. Nah itu tugas kita sekarang. Kita baca Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. 2, 3. Dan berusahalah memelihara
kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, dari sini kita bisa paham. Wow, keren ya firman Tuhan itu ya. Oh gitu ceritanya. Ya kalau enggak tahu langsung berkata, oh enggak, itu mesti ditumpangin tangan supaya dapat second blessing. Itu masalahnya karena belum tahu. Nah sekarang yang kita sudah pelajari, ayo kita terapkan dalam kehidupan kita. Bicara kesatuan roh. Yang pertama bicara pemeliharaan aktif. Ini perintah ya. Berusaha sekuat tenaga, berusaha keras. Berarti sesama kita, sesama tubuh Kristus, gereja harus dipelihara kesatuannya. Amin. Kesatuan rohnya. Nah ini memerlukan tindakan sadar kita, konsisten. Kenapa? Karena kesatuan roh itu dalam gereja itu bisa dihancur begitu kita konflik, bubar. Nah apa yang bisa menahan? Ikatan damai sejahtera Allah yang mampu mempersatukan itu. Konflik selalu ada. Tapi apa yang membuat kita bertahan? Ikatan damai sejahtera. Amin. Berarti kita harus mempraktekkan. Praktekkan itu butuh namanya rendah hati, lemah lembut, sabar, saling menanggung di dalam kasih. Kenapa kita nggak cocok? Karena kita tidak sama. Nah, kesatuan roh itu melampaui namanya keseragaman. Kesatuan sejati tidak berarti semua orang harus sama. Nggak cocok ambil aku. Tapi nah ini ya, bukan meributkan perbedaan, tapi merayakan perbedaan itu. Sambil apa? Fokus iman dalam Yesus. Dan ingat ya, Kristus dan Roh Kudus itu sumber, bukan mood kita. Kalau mood kita ini berubah-berubah, sembahyang sampai Tuhan, wis aku komit, Tuhan pulihkan aku, Tuhan jadikan aku alatmu, amin, amin. Udah pelayanan datang ke gereja, sampai di gereja nonton, belendang aku nonton wong iku meneh. Nah, itu mood kita itu. Penting buat saudara dan saya. Ayo kita baca ayat ini sekali lagi. Efesus 4 ayat yang ketiga. 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita ikatkan ikatan damai sejahtera, kesatuan roh itu.